Buat gua kan udah baru kan. Sama-sama kita baca ya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita angkat kedua telapak kanan kita. Sama-sama kita baca doa khatmil Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati dengan Al-Quran. Hidup kita diberkahi dengan Al-Quran. Semoga kita semua menjadi ahlul Quran. Dan insya Allah kelak Al-Quran menyelamatkan kita di hari kiamat. Amin ya Rabbal Allahumma hamna bil Quran waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina minhu ma jasina wajubna ila wa
عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على رسول الله الكريم سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد. Yang sangat kita hormati dan kita muliakan seluruh pengurus majelis taklim motif, tolong aminkan sama-sama. Semoga majelis taklim kita Allah rahmati. Amin. Majelis taklim kita Allah berkahi. Amin. Majelis taklim kita Allah istiqomahkan dalam kebaikan. Dan insya Allah kita berteman di dunia, nanti kita bertetangga di surga. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, hari ini senang juga Ahilman didampingi oleh bidadari cantik dari Bogor ini, Masya Allah. Ada majelis taklim binaan Ahilman di Bogor, majelis taklim As-Sakinah. Datang hari ini 15 orang, punten lamun dari Bogor. Insya Allah, alhamdulillah. Atur nuhun, ini ibu-ibu sudah datang ke Bandung. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Bunda, teteh, saya, orang Bandung, apa kabar semuanya Pak Ibu? Luar biasa. Allahu Akbar. Masih gitu nggak jawabnya? Anu mahula, anu kikir apa ya? Coba biar lebih semangat. Lalu ada mantap apa kabar? Jawabannya mah alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tapi kudu pakai gerakan. Ulang hiji kieu, hiji naon. Kudu saimbang, kudu pakai gerakan. Setuju? Alhamdulillah, kumaha kalimat gerakanna? Alhamdulillah. Luar biasa kumaha? Luar biasa. Takbir kumaha? Jangan kudu senyum. Ulah siga katingali loba cicilan bisa. Sekarang tanggal berapa ini? 27 udah gajian kan? Belum? Pantesan. Akhirnya pas masuk lihat wajahnya hampir sama semua. Ini kelihatan wajah-wajah loba masalah ya. So, walaupun ucapan kita sama, gerakannya semangat, insya Allah jadi doa betul. Innal kalama ad-du'a. Setiap ucapan itu adalah doa. Coba, apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ibu-ibu nanya enakeun, bapak-bapak nanya heula. Ini aya naon, kecil. Bapak tuh kirinan, Pak. Biar ikut alur. Biar ikut apa? Alur, biar ikut semangat. Bisa? Memang laki-laki lebih sedikit, tapi gak apa-apa. Memang sunatulnya itu satu laki-laki untuk 4 perempuan. Ini bau naon sih? Ini maksudnya ya, maksudnya. Coba semuanya, apa kabar semuanya pagi ini? Alhamdulillah, luar biasa. Ini keras, apa kabar semuanya pagi ini? Jadi akhirnya aku ganti kamera begini.
kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Alhamdulillah, segala puja untuk Allah. Alhamdulillah, segala bentuk syukur kita haturkan kepada Allah. Karena pagi ini atas izin Allah, karunia dari Allah, kita semua bisa dipertemukan di Masjid Trans Studio Bandung. Betul apa betul? Iya apa ya? Iya. Ahilman semalam masih di Garut, baru selesai jam sekitar 11 malam kira-kira begitu. Kemudian nginap 1 malam di Garut, tadi subuh berangkat. Dan mohon maaf kalau ada sedikit terlambat karena tadi ada sedikit lumayan padat jalannya. Ahilman di Garut pada angkat kabar itu dicapai besar. Sampai di TSF capek hilang. Karena Ustaz melihat dari surga semua. Itu kelihatan garis pisan, Masya Allah. Ini gelis-gelis. Ini Masya Allah ya. Tapi mohon maaf ya, hari ini kita bisa bertemu bukan semata-mata maunya kita, tapi Ahilman yakin pagi ini kita bertemu karena Allah lembutkan hati kita. Betul? Jadi kalau saya tanya, siapa yang melembutkan hati kita pagi ini? Siapa yang meringankan langkah kita? Siapa yang mempertemukan kita? Siapa yang mengumpulkan kita? Maka yang paling mahal dalam amal itu adalah istiqomah. Apa yang paling mahal? Istiqomah itu beratnya mul, karena pahalanya surga. Kalau ringan pahalanya kipas angin, kulkas 1 pintu, betul? Istiqomah itu susah, mul. Yang mudah istirahat. Nah hari ini kita dikumpulkan di tempat ini karena Allah sayang kepada kita. Setuju? Dan yang paling mahal dalam setiap amal itu apa? Istiqomah. Maka sebelum Ahilman mulai dengan tema kita kali ini tentang bagaimana menciptakan surga di keluarga, ada satu doa yang boleh ayah bunda amalkan. Doa ini agar kita diberikan keteguhan hati oleh Allah untuk istiqomah di jalan Allah. Mau tahu atau tidak? Mau tahu atau tidak? Tahu aja, tahu banget. Cius. Mie apa? Di Bandung ini ayam enak. Kenapa namanya? Tak tahu namanya. Mie bakso yang ada enak ada. Ini Ahilman diminta sama Bung Asakir, tolong ajari bakso yang enak di mana? Karena Ahilman melihat di sini wajah-wajah yang bakso kebek di sini. Nggak apa, Ahilman ngaji jajan bakso. Ada doa yang doa ini agar kita minta diteguhkan hati agar apa? Istiqomah. Doanya ada di surat Ali Imran ayat 8. Surat apa? Ali Imran ayat berapa? Ayat berapa? Coba Ahilman sekali, bunda, teteh, sayang, ayah semua satu kali ya. Bismillah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Hafal doanya? Hafal? Ahilman yakin dari wajahnya ini Al-Quran dibuat kepala semua. Di dalam hari maksudnya. Ahilman naon artinya perhatikan.
Rabbana ya Allah ya Tuhan kami, la tuzigh qulubana ya Allah, jangan Engkau condongkan atau sesatkan qulubana hati kami. Ba'da setelah idhadaitana Engkau berikan hidayah kepada kami. Berarti mohon izin, yang ngasih hidayah kita siapa? Allah. Yang menuntun kita siapa? Allah. Yang menguatkan amal kita siapa? Allah. Yang menguatkan setiap perbuatan kita siapa? Allah. Bunda saya, kadang-kadang kita punya kemauan, tapi kalau Allah belum mengizinkan, belum tentu kemauan itu terjadi. Betul? Bunda pagi ini tahu ada kajian Ustaz Hilman, pengen datang, tapi tidak sedikit orang yang niat datang tapi nggak jadi datang. Ada atau tidak? Ada. Tapi ada di antara bunda yang mungkin kada malas, nyeri cangkeh, nyeri buntu, harorea, rawamibun, ayam bisulan sebenarnya. Rek ini teh hoream sebenarnya. Tapi duka kunaon, ku Allah teh dikuatkan kita keinginan. Betul? Pengen we berangkat, akhirman hayang we angkat. Siap-siap di subuh mokom milih bola wajib halus nu iya can naik angkot can jalan pasti lamun bicara capek atau henteu riuh atau henteu pasti. Tapi bunda tahu bahwa kita semua datang hari ini bukan semata-mata maunya kita, tapi Allah yang mengizinkan keinginan itu. Setuju? Maka ya Allah, jangan condongkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Dan permintaan yang kedua, wahab lana min ladunka rahmah. Ya Allah, anugerahkan kepada kami di sisimu apa? Rahmah, kasih sayang. Bunda, tidak ada yang paling sayang kepada kita kecuali siapa? Allah. Tidak ada yang paling mencintai kita kecuali siapa? Allah. Hari ini Bunda datang ke sini karena sayangnya siapa? Allah. Ahilman dimudahkan datang ke sini karena sayangnya siapa? Allah. Dan Bunda pikir-pikir banyak, mohon maaf, nah hanya aku tadi dikasih kesempatan hadir di TSN pagi ini. Padahal mohon maaf, kalau bicara dosa kita banyak atau sedikit? Banyak. Kalau bicara masa lalu kita baik atau buruk? Kalau bicara maksiat sering atau jarang? Tapi Allah mudahkan kita. Kenapa? Karena Allah sayang sama kita. Makanya mohon izin ya, kalau Bunda nanya, Ahilman, bagaimana cara Allah mencintai hambanya? Salah satunya, mohon maaf, ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan ringankan langkah hamba itu untuk mendekat taat kepada Allah. Jadi cara Allah mencintai hamba itu bukan dikasih harta. Cara Allah mencintai hamba itu bukan dikasih jabatan. Cara Allah mencintai seorang hamba itu bukan dicari urusan dunia, bukan. Tapi ketika Allah mencintai hambanya, maka Allah akan titipkan kepada hambanya apa? Keinginan untuk mendekat taat kepada Allah. Makanya mohon maaf, kalau Bunda dikasih masalah gitu ya, dikasih ujian, dikasih persoalan, dan dengan ujian itu bisa membuat Bunda makin dekat dengan Allah, berarti Allah sedang sayang sama kita. Saya ulangi, kalau Bunda dikasih ujian, dikasih masalah, dan dengan ujian itu membuat kita makin dekat dengan Allah, berarti Bunda sedang apa? Dicintai. Kalau Bunda sakit, dikasih sakit, tapi dengan sakit itu membuat Bunda bisa makin dekat dengan Allah, berarti sakit itu sebagai apa? Sayangnya Allah sama kita. Begitu seterusnya. Kalau Bunda di rumah tangga dikasih suami yang kayak Ustaz Hilman, mau atau tidak? Mau atau tidak? Kan sering Hilman jelaskan, jangan mau suami seperti Ustaz. Jangan. Kenapa? Karena Ustaz dia pasti gak mau sama ibu. Itu yang paling benar jawabannya. Bentar. Ibu dikasih suami misalnya 11-12 dengan Ahilman.
Tapi dengan datangnya suami kayak begini tidak membuat bunda makin dekat sama Allah. Berarti kehadiran suami itu bukan nikmat, bukan sayangnya Allah. Boleh jadi musibah untuk kita. Setuju? Boleh jadi. Saya tahu. Terfokus. Jadi lamun bunda nih, bunda. Sekarang sebaliknya, bunda dikasih suami yang mohon maaf, muji banget, nyoba banget di hati kita. Tapi dengan suami yang muji itu membuat bunda bisa makin dekat dengan Allah. Berarti suami yang seperti itu adalah nikmat sayangnya Allah sama kita. Betul? Makanya kalau bunda punya suami yang kurang soleh, ya, pelihara, budidayakan. Nah gitu punten. Da biasa nama urang mah lamun keur aya masalah jeung suami tahajud rajin bener. Doa rajinnya, ngadoa panjang tuh. Berarti itu teh nikmat, setuju? Yang ngasih nikmat siapa? Allah. Yang ngasih sayang itu siapa? Allah. Makanya kalau kita makan, punten. Kalau kita makan, yang kita minta apa? Bukan enakan makan saya, tapi berkahi makan saya. Betul? Apa doa sebelum makan? Allahumma barik fima wa qina. Mintanya bukan Allahumma ladzidna, bukan Allahumma kafirna, tapi mintanya Allahumma barik, keberkahan. Dan yang ngasih nikmat itu siapa? Allah. Bunda makan di restoran, mohon maaf, dengan makan di pinggir jalan, enakan mana? Bunda makan di restoran, dengan di pinggir jalan, enakan yang mana? Tergantung duitnya. Jadi itu bisa jawab enaknya di pinggir jalan, cek sah. Belum tentu, betul gak? Tapi mohon maaf sekarang, antara makanan yang mahal dengan yang murah, enakan mana? Cek sah. Jawabnya si murah-murah. Cantan tuh, betul? Ibu, ya, enak makan itu bukan karena murah atau mahal, tapi enak makan itu dengan siapa kita makan. Ya, tidak penting di mana kita healing, tapi dengan siapa kita healing. Catat status saya sendiri. Jadi terpenting. Nah, yang ngasih nikmat siapa? Allah. Yang ngasih enak siapa? Allah. Yang ngasih berkah siapa? Allah. Makanya yang kita minta, ya Allah, mungkin makananku murah, tapi berikan enaknya di makananku itu. Min ladunka rahmah. Sayangnya Allah sama kita. Betul? Bunda, mohon maaf, yang dekat dengan yang jauh, kira-kira datang ke TSM enakan yang mana? Dekat atau jauh? Enakan yang dekat, cek sah. Boleh jadi yang jauh lebih nikmat, betul? Naik angkot, mana beceng, gak ada ojek, susah, betul? Kadang-kadang naik angkot, jilbab panjang agak balik ke tukang. Pas naik angkot, tukang hayam ini. Mau doma ayam, mau hayam ayam, terus pakai patung, gak tahu kemana. Tapi itu nikmat atau tidak? Nikmat. Nikmat. Yang dekat belum tentu merasakan nikmatnya bahwa yang dekat. Jadi ternyata nikmat itu besar, betul apa enggak? Udah jauh nyampe di sini, ketemu Ahilman. Ya Allah, ternyata ini Ustaz aku yang di TikTok. Ya Allah, ternyata ininya Ahilman. Masya Allah, ini asal pernah. Kok jadi hati ujungnya? Awalnya halus, iya ya Allah, diglowi wajah nanti, menghalimku suara nanti, kan hanya kalau penegung. Dan kemenangan. Tapi nikmat atau tidak? Yang masih siapa? Allah. Ini yang dimaksud wahab lana min ladunka. Terus
Innaka antal wahhab. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang maha tahu, yang maha tempat kami kembali. Betul? Sekaligus ini menguatkan kalau Bunda mohon izin. Kalau Bunda setelah ngaji ini mendapatkan ilmu, mohon izin ya, jangan menjadikan Bunda sepulang dari sini menjadi pribadi yang sombong kepada orang lain. Ya, ulah ngerasa pakuran. Alhamdulillah kita mengaji. Insya Allah kita mendapatkan surga. Ya, Puji ngalim batu mata ngaji. Alhamdulillah biasa ngaosnya. Da abi mah ngaos teh meuli teh kieu hoyong ngaos wae abi mah. Abi mah saabas ngaos teh boga jam 2 wae mah hoyong tahajud wae abi. Jam 8 pagi tahajud. Duha. Ingatnya, jangan merasa pintar, harusnya pintar merasa. Ulangi, jangan merasa pintar, harusnya pintar. Jadi kuduna setelah Bunda pulang dari sini, Bunda makin tawadhu, makin rendah hati, nggak sibuk sama aib orang. Setuju? Nah, da orang ini ayeuna biasa ngaos teh gara-gara saha? Betul? Ingat ya, kalau ada orang yang berbuat salah, benci kesalahannya, tapi jangan benci orang. Setuju? Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Lamun di hati orang teu aya benci kanu jalmina, bakal aya doa anu ku urang dipanjatkeun ka Allah yen jalmi eta tiasa berubah. Betul? Tapi lamun urang geus nyewa ka batur hese. Betul? Abi mah geus geuleuh ka jalma eta. Kumaha? Dan cek dia masuk kitu Ustaz. Di baluran ngalunya, di jamuhan ngahesekeun. Terus kumaha? Da geus resep abi mah kasih cerita mah. Komo lamun cerita geus hidung cetuti. Eta mah kagak mungkin doan. Harinya Pak Ustaz cerita. Apa nama cerita jeung cetuti mah besti bisa. Ingat, kalau ada orang yang berbuat kesalahan, benci apa? Kesalahannya, tapi jangan benci orangnya. Kalau ada orang yang berbuat maksiat, benci apanya? Maksiatnya, tapi jangan benci orangnya. Insya Allah, jangan selalu melihat orang dengan keadaannya hari ini. Betul? Karena ada orang yang mohon maaf, dulunya, nauzubillah, dulunya pernah membenci Nabi, memerangi Nabi, bahkan hampir membunuh Nabi. Tapi dengan izin Allah, Allah lembutkan hatinya, berikan hidayah kepadanya. Kemudian Allah wafatkan beliau dan sekarang dikubur di samping baginda Muhammad SAW. Siapa namanya? Sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Betul? Jadi jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Status hari Selasa. Jangan selalu melihat orang di masa lalu, karena setiap orang punya harapan dengan masa depan. Insya Allah ya, baca doa yang tadi minimal setiap selesai sholat. Kapan bacanya? Setiap selesai sholat. Akhirnya sekali Bunda teteskan, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Siap diamalkan? Mau diamalkan? Insyaallah ya, semoga Allah kuatkan kita semua. Amin ya rabbal. Baik, Bunda teteh saya, pagi ini kita akan belajar satu tema. Judulnya adalah menciptakan surga di dalam keluarga. Coba Ahilman mau tanya, semua yang hadir mau masuk surga? Mau aja, mau banget?
Tahu banget. Cius. Cius. Mie apa? Mie. Ganti atau mie ayam wae. Coba lebih keras. Tolong angkat tangan, katakan saya. Siapa yang mau masuk surga? Ngacu-ngacu. Ngaku ayam. Siapa yang mau masuk surga? Surganya surga Firdaus? Surganya sekeluarga? Mau? Mau? Baik, angkat tangan kita boleh? Oke, simpan di pundak sahabat kita boleh? Oke, ikuti kata-kata Al-Quran ya. Bismillah. Sahabatku. Besti. Mulai hari ini hidup kita harus bahagia. Besti. Banyak bersyukur ya. Jangan gelisah. Jangan galau. Tenang saja. Hidup ini tidak semengkhawatirkan yang kamu pikirkan. Besti. Bismillah ya. Nanti kita semua bertemu di surga. Besti. Saya yakin dengan izin Allah kamu bisa masuk surga. Nanti kalau kamu masuk surga, panggil nama saya, sebut nama saya, ajak diri saya. Janji ya, kamu berteman di dunia, nanti bertetangga di surga. Besti. Janji ya. Nanti ada begini boleh. Simpan di pundak kiri sama kita boleh. Bismillah. Sahabatku. Besti. Alhamdulillah. Insyaallah. Mulai hari ini hidup saya akan bahagia. Saya akan banyak bersyukur. Tapi biasanya kamu yang sering galau. Jangan galau. Jangan gelisah. Senyum coba. Lihat aku. Jangan begitu. Kalau ngobrol, lihat orangnya. Besti. Janji ya. Kita berteman di dunia. Nanti kita berteman di surga. Insyaallah. Kalau saya masuk surga, saya berjanji akan memanggil namamu, akan menyebut namamu, akan mencari dirimu. Besti. Jaga ya kebersamaan kita. Insyaallah Allah ridho kita semua di dunia sampai ke surga. Besti. Janji loh. Bismillah ya. Salam dan tangannya. Janji. Baik. Sekarang Ustaz tanya lagi. Yang ada di sini siapa yang mau masuk surga? Oke, masuk surganya sekeluarga? Oke. Mau? Baik. Ada 3 pertanyaan. 1, Ustaz Hilman, apakah ada atau tidak surga sekeluarga itu? Ada. Sorry. Kamu surga namanya gitu. Ayat tadi ya? Tapi belum jelas mana dalilnya, ayatnya di mana. Terus kumaha bentuknya, betul? Pertanyaan kedua, siapa saja keluarga itu? Saha keluarga teh? Kira-kira suami orang lain keluarga bukan? Isi namanya. Nukatiru, syaratnya apa agar kita
masuk surga sekeluarga? Ada 3 pertanyaan. 1, apakah ada surga sekeluarga itu? Ada. Seperti apa bentuknya? Bagaimana keadaannya? 2, siapa saja keluarga yang dimaksud masuk surga itu? Dan yang ketiga, apa syarat-syaratnya agar kita sekeluarga masuk ke dalam surga? 3 bab ini akan kita bahas selama 8 jam ke depan. Siap? Mau bosan? Mau capek? Mau capek? Yuk kita jawab. Ada atau tidak surga sekeluarga itu? Ada. Ada. Di mana dalilnya? Dalilnya sok dibuka. Surat Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Surat apa? Ya, surat Ar-Ra'd surat ke-13 ayat 23 dan 24. Ini jawaban untuk pertanyaan pertama. Apakah ada atau tidak surga sekeluarga itu? Ada atau tidak? Jawabannya ada. Apa nama surganya? Allahu Akbar. Allah jelaskan di surah Ar-Ra'd ayat 23 dan 24. Kata Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Sok dibuka Quran. Mau Quran kan? Sama HP sih. Itu anak dia. Ini Quran hijaz. Mana Quran ini? Oke. Oke. Nulis aja. Sudah? Surat apa ini? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Saur Allah. Jannatu adni. Ada surga namina surga Aden. Namanya surganya surga Aden. Ya. Yadkhulunaha, yang akan masuk ke dalam surga itu. Tak, ia sekaligus menjawab pertanyaan kedua. Saha yang dimaksud keluarga? Siapa yang dimaksud keluarga ini? Ya. Siapa Ustaz? Ya. Waman sholah, yang akan masuk ke dalam surga Aden itu yaitu orang-orang yang soleh. Waman sholah. Tisahawai soleh nanti. Ya. Hiji min abaihim, dari orang tua mereka. Jadi yang dimaksud keluarga teh nu pertama saha? Orang tua. Kaluhurna mama, papa, nini, aki, eta teh naon? Keluarga. Jelas? Nu kadua wa azwajihim, dan pasangan-pasangan mereka. Punten. Di dieu disebutkeun pasanganna aya seueur sanes hiji. Bilih aya anu seueur pasanganna. Tapi anu hiji mah ulah nami, tetep we hiji. Ustaz, alhamdulillah tahun ini mah belum nambah. Kan kita nggak tahu ya, nggak tahu bulan depan tahun depan nggak tahu. Boleh nggak Ustaz poligami? Nggak boleh. Hari itu sah. Jadi hiji keluarga teh bukan hiji min abaihim, dari orang tua mereka. Wa azwajihim, dan pasangan hidup mereka. Berarti istri sahana suamina, suami istri-istrina. Betul? Ini pada asli, ini pada jemaah. Istri suamina, suami istri-istrina. Banyak. Nah ibu ini dari arti begitu. Nukatilu wa dzurriyyatihim, dan anak keturunan mereka. Jadi yang dimaksud keluarga teh saha? Hiji kaluhur orang tua, dua kasamping pasangan,
tilu kahanap anak cucu keturunan. Betul? Surganya ada atau tidak? Ada. Apa nama surganya? Ada. Kersaha sakeluarga. Saha sakeluarga teh? Orang tua, pasangan, anak, keturunan. Pertanyaan Ustaz, yang hadir di sini mau nggak kumpul sekeluarga di sini? Mau nggak kumpul sama orang tua kita di sini? Mau nggak kumpul sama suami kita di sini? Benar? Kamu ganti? Bisa diganti, itu mana bisa? Bisa. Tapi yang masuk surga suami kita dia bisa ganti diri. Gak mungkin bosan kena ayam ganti. Jadi ibu mohon maaf, ulah ngabayangkan surga siga dunia. Ibu mungkin di surga bakal melihat suami ibu jadi laki-laki yang paling ganteng sa surga. Mata kena punten, nenek-nenek mual bisa ke surga. Ini mual bisa masuk surga. Dan di surga mah anu sepuh bakal jadi anom deui. Betul? Matakna mohon maaf ya, jangan insecure dengan cantik atau tidak cantik. Betul? Karena Ustaz sepakat semua perempuan itu cantik. Setuju? Tergantung skincare. Jadi tergantung duit biasanya mengaruh kita. Jadi semua perempuan itu cantik. Laki-laki itu kan tergantung apa? Baik, tergantung di mana melihatnya. Lamun tika jauhan mah beda. Nu katilu anak-anak kita. Tah, kumaha keadaan surga di ditu teh? Dijelaskan wal malaikatu, di surga Aden teh akan ada malaikat. Ngapain malaikat teh ahilman? Yadkhuluna, mereka itu akan masuk. Jadi mereka masuk di pintuna aya saha? Malaikat. Ngapain malaikat itu? Allah alaihim min kulli bab. Malaikat penghuni surga itu bakal menunggu sekeluarga orang yang akan masuk surga. Apa yang diucapkan oleh malaikat? Perhatikan. Salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbadar. Dan malaikat di setiap pintu surga mereka menyambut seraya mengatakan apa? Assalamualaikum. Ya Allah. Ibu kalau bertamu disambut sama tuan rumah dengan assalamualaikum, senang atau tidak? Ibu masuk ke rumah ada yang nungguin nyambut kita salah, bahagia atau tidak? Bahagia. Nah keadaannya begitu. Engkete ayat satu pintu surga yang namanya surga ada. Di setiap pintunya ada malaikat yang berhidup. Ustaz, kenapa setiap pintu? Iya, karena surga Aden itu pintunya banyak. Diisi oleh siapa? Ada pintu orang tua di situ. Ada pintu pasangan suami istri di situ. Ada pintu anak-anak di situ. Allah Akbar. Kemudian mereka nyatu di mana? Di tempat itu. Seraya malaikat mengatakan salamun alaikum bima sabartum, selamat untuk kamu sekalian atas kesabaran yang kamu lakukan. Poinnya lamun hoyong lebet ka surga ieu kudu sabar. Kudu naon? Kumaha carana urang ngukur sabar? Berarti keluarga yang selama hidup diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Fa ni'ma uqbadah, dan inilah tempat kembali yang paling baik yang kita nanti. Pertanyaannya, Ustaz, kan tadi yang akan masuk itu adalah keluarga yang soleh, betul? Soleh orang tuanya, soleh pasangannya, soleh anak cucu keturunan. Naon ciri-cirina? Nah, ciri-cirina dijelaskan di ayat 20, ayat 20, ayat 22. Ayat berapa? 20, ayat 21,
Jadi ciri keluarga yang soleh, yang akan masuk surga sekeluarga, di mana surganya? Surga. Cirinya ada di surat Ar-Ra'd ayat 20, ayat 21, ayat 20. Jelas? Oke, yuk kita bahas satu-satu. Yang pertama, punten, jelas tak Aiman menjelaskannya? Rinci atau tidak? Lamun kecepatan bilangnya, ya maklum kan Pentium 2 unggul jadi semua. Lamun kecepatan bilang bisa kecepatan. Nuka hiji keterangannya di surat Ar-Ra'd ayat berapa? 20. Ya, saha keluarga anu soleh teh yang bisa masuk surga sekeluarga. Alladzina yufuna bi'ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq, yaitu orang-orang yang menepati janjinya terhadap Allah. Catat ini. Ibu bapak, keluarga itu khusus ya, suami istri itu namanya mitsaqon qalib. Apa itu? Perjanjian yang aku kesepakatan dengan. Berarti kalau bunda sudah memutuskan untuk berkeluarga dengan pasangan kita, orang tua punya anak, kita punya anak, maka mau di sini, maka disitulah ada ikrar yang kuat. Bukan hanya sekedar berjanji kepada pasangan kita, tapi lebih dari itu berjanji kepada siapa? Makanya kalau ada laki-laki mengatakan kalimat saya terima nikah dan kawinnya, ketika dia menikah, dia bukan hanya sedang berjanji kepada pasangannya atau sedang hanya berjanji kepada orang tua pasangannya, tapi lebih dari itu dia sedang berjanji kepada siapa? Jelas? Maka seorang suami yang paham dengan kalimat janjinya ketika akan nikah, dia tidak akan mungkin menyakiti pasangannya. Kenapa? Karena saat dia menyakiti pasangannya, berarti dia menyakiti siapa? Ketika dia mengkhianati pasangannya, berarti mengkhianati siapa? Maka apa tugasnya? Ini penting. Ketika kita berkeluarga, tidak ada aktivitas yang harus kita lakukan kecuali membuat kita makin dekat dengan Allah. Jadi sekarang bunda berumah tangga, bunda berkeluarga. Coba dicek kebersamaan kita di rumah tangga membuat kita makin dekat dengan Allah atau jauh dari Allah. Kalau dekat dengan Allah, berarti itu potensi surga semakin dekat dengan keluarga kita. Tapi kalau dengan kebersamaan di keluarga, di rumah tangga, malah jauh dari Allah, lupa dengan Allah, lalai kepada Allah, nauzubillah, membangkang terhadap Allah, berarti makin jauh dengan apa yang Allah hadirkan dalam hidup kita. Jelas? Maka punten, keluarga itu harta yang paling berharga, betul? Harta yang lalu yang ini kan nonton di PSN kaya, kalian keluar ini itu lagu seakan-akan polos gitu ya, tapi dalam maknanya, betul? Jadi bunda berumah tangga itu bukan hanya menyatukan dua hati yang saling mencintai, bukan. Tapi rumah tangga itu menyatukan dua langkah untuk satu tujuan, menyatukan empat mata untuk satu visi, dan itu yang namanya rumah tangga. Apa tujuannya? Bukan dunia, tapi tujuannya apa? Bukan dunia, tapi tujuannya surga. Makanya kenapa bunda rewel sama suami? Ayah teh berubah atuh, mama teh hoyong ayah jadi suami yang soleh. Kenapa bunda rewel? Karena bunda tahu tujuannya bukan dunia, tapi apa? Ahilman sama istri, bunda di rumah ya, jaga ini ya, jaga itu ya, jaga ini, jaga itu ya. Kenapa? Karena Ahilman pengen bukan hanya bersama di dunia, tapi sampai ke surga. Makanya mohon izin ya bunda, istri saya itu nggak punya sosial media. Bunda nyari sosial media istri saya, kemungkinan nggak ada.
Kenapa? Air mah ulah ribu. Saya baru tahu Bunda, kemarin saya searching di Google, apa yang banyak orang cari tentang Ustaz Hilman Fauzi? Apa coba? Siapa istri Ustaz Hilman? Ternyata pencarian Google itu yang paling tinggi. Siapa istri Ustaz Hilman? Ternyata selama ini banyak yang penasaran. Nggak usah disebut, lain disebutkan. Sian riuh. Ya, Ustaznya disebut, oke, ada waktunya. Entah yang mana yang Ustaz keluarkan. Emang mana maksudnya? Jadinya itu rewel. Ustaz misalnya nih ke anak yang pertama sekarang, ada Ustaz perempuan semua 3, perempuan semua. Kita rewel, teteh pakai baju ini, teteh kenapa? Karena ayah sayang. Ketika Allah amanahkan anak kepada ayah, bukan semata-mata punya ayah, tapi punya siapa? Allah nitipin ke ayah, berarti ayah berjanji ke Allah bakal menjaga keluarga kita. Betul? Maka catat ini, syarat keluarga yang akan masuk surga pertama adalah dia yang menepati janjinya kepada siapa? Bunda, keluarga itu amanah, dan amanah pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Bunda jadi istri amanah atau tidak? Amanah. Jadi istri yang seperti apa? Soleha. Betul? Istri soleha itu hanya 2 tugasnya. 1, taat ke Allah. 2, taat kepada siapa? Selama tidak melanggar syariat Allah. Setuju? Ada berapa tugasnya? 1, taat ke siapa? 2, taat kepada siapa? Suami selama tidak melanggar syariat. Jadi nyuci tugas siapa? Nyuci tugas siapa? Suami. Masak tugas siapa? Nyapu tugas siapa? Nganter anak tugas siapa? Masak tugas siapa? Tugas ibu apa? Taat ke Allah, taat kepada. Jadi kalau suami nyuruh nyuci, kalau suami nyuruh masak, suami nyuruh nyapu, tugas kita mah hanya itu, hanya taat. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Setuju? Jadi lamun suami teu nyuruh nyuci ulah nyuci. Kenapa lu gawe? Tapi katanya mau disuruh wae. Iya. Istri yang soleha itu apa? Yang ketika dipandang membahagiakan mata suaminya. Betul? Jadi ibu cantik boleh atau tidak? Ibu dandan boleh apa enggak? Depan suami boleh? Boleh. Malah harus. Jadi kalau suami pulang teh ibu kudu ngesian. Assalamualaikum, ayah pulang. Ibu, kalau suami telepon, ngangkat itu romantis. Eta teh pahala atau tidak? Kudu gitu. Oke, pulang yang sabar. Boleh nggak gitu? Boleh nggak? Boleh. Kalau suami ibu maunya gitu. Mama, ayah mah pengen pisan punya istri yang manja gitu. Siga ceida. Cek suami teh cek istri teh. Kalau ini ceida apa gimana? Maksudnya apa? Bahagiakan mata suamimu, karena itu ciri perempuan yang baik, betul? Terus yang kedua apa Ustaz? Taat patuh sama suami. Kamu teli kita daekan, eta masya Allah. Nggak disuruh sudah bergerak, masya Allah. Suami pulang kedinginan, kok nikmatan dah. Suami teh pulang kedinginan, diapain sama kamu? Ibu teh kudu peka. Kudu langsung ku ibu teh, ayah mau makan dulu atau aku dulu? Peka. Itu teh
yang pertama. Bunda jadi istri amanah, setuju? Bunda jadi ibu amanah, betul? Jadi anak amanah, betul? Maka surga itu hanya untuk orang yang menjaga amanah. Dan contoh perempuan ya, perempuan itu bisa masuk surga dengan jalur manapun. Satu, saat jadi seorang hamba bisa. Jadilah perempuan yang taat ke Allah, jaga kehormatan kita. Contohnya siapa? Maryam binti Imran. Saat ibu nikah bisa masuk surga, jadi seorang apa? Istri. Betul? Saat ibu punya anak jadi ibu yang baik. Betul? Semuanya bisa. Dan itulah potensi yang Allah berikan kepada perempuan. Satu, keluarga yang akan masuk surga, sekeluarga adalah keluarga yang menepati janjinya. Yang kedua, walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ayyusala wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab. Keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang menyambungkan apa yang Allah perintahkan dan takut dengan apa yang Allah larangkan. Ingat, jadi tugas kita apa? Bertakwa kepada Allah. Mengapa di ayat pernikahannya yang sering kita baca, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Dia ayat awalnya wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kekuasaan. Berarti saat kita menikah, yang harus kita pastikan saat menikah itu menjadikan kita makin menjalankan perintah Allah, meninggalkan larangan. Maka ingat ini, nikah itu 3 tujuannya. Berapa? Siapin tangan ini. Bos takut saudara bohong. Nikah itu berapa tujuannya? 1, menyempurnakan ibadah. Sebentar Ustaz. Siapin. 1 apa? Menyempurnakan. Nikah berapa tujuannya? 1, menyempurnakan ibadah. Jadi bundanya nikah hoyong menyempurnakan ibadah. Jadi nikah teh ibadah atau tidak? Ibadah. Kabayang kita teh sekali coba. Yang 2 kali. Jadi makin berumah tangga panjang itu ibadah. 2 ya tujuannya menggapai berkah. Apa yang kedua? 1 apa? Menyempurnakan ibadah. 2, menggapai berkah. 3, meraih jannah. Jadi ujungnya semua tuh. Ya, hiji naon tadi? Menyempurnakan Ibadah. 2, menggapai berkah. 3, meraih jannah. Coba, ada nggak tujuan menikah bahagia? Ada nggak? Ada nggak? Nikah itu bukan untuk bahagia. Kenapa? Kalau nikah ingin bahagia, mohon maaf, yang namanya nikah nggak bahagia terus. Pasti ada ujiannya, betul? Pasti ada masalahnya, betul? Makanya keluarga sakinah itu bukan yang tidak ada masalah. Keluarga sakinah itu keluarga yang tetap bertahan dalam keridhaan Allah seberat apapun masalah yang datang di rumah tangga. Maka 3 tujuannya. Nikah untuk apa? Menyempurnakan ibadah. Lamun ibadah berarti aya naon? Pahala, betul? Lamun pahalanya besar berarti cobaan oge, godaan oge, karena ibadah. 2 berkah. Nah berkahnya lain ker bahagia lain, tapi ker berkah. Naon berkah teh? Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Bunda sering dengar gak kalimat baiti jannati? Sering ya? Apa artinya baiti jannati? Rumahku surgaku. Rumahku Surgaku. naon maksudnya rumahku surgaku teh? Di imah aya surga itu? Naon maksudnya? Maksudnya teh rumahku surgaku, dengan keadaan apapun rumah tangga kita mendekatkan surga dengan kita. Punya suami soleh, syukur tidak? Syukur. Alhamdulillah. Tapi mohon maaf, kalau Bunda punya suami soleh bisa masuk surga, biasa atau tidak? Biasa. Biasa.
Tapi kalau bunda punya suami yang kurang soleh, tapi dengan suami yang kurang soleh bisa membuat bunda masuk surga, baru itu luar biasa. Jadi bunda nggak boleh gini. Aku mau udah hopeless lah masuk surga. Aku mau suami aku. Soleh-soleh akan. Jangan. Karena surgamu tak ditentukan oleh suamimu, betul? Karena ada tipologi rumah tangga di dalam Quran disebutkan. Ada yang suaminya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa namanya? Nabi Nuh. Nabi Nuhnya soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama ibu istri Nuh? Ibu Nuh. Ibu Nuh. Nabi Nuh soleh, ibu Nuh soleh. Nabi Nuh soleh, istrinya tidak soleh. Siapa nama istri Nabi Nuh? Ayat kedua, suaminya tidak soleh, tapi istrinya soleh. Fir'aun tidak soleh. Siapa nama istrinya? Ibu Aun. Lamun apa namanya? Siti Asia. Lamun tak apa namanya? Ayat kedua, bukan dulu ya. Suaminya tidak soleh, istrinya tidak soleh. Abu Lahab. Siapa nama istrinya? Eta Abu Lahab yang asli. Ini sudah Ibu Lahab. Bentar, iya pentingnya. Abu Lahab teh, bentar, itu soleh. Istrinya sah? Ummu Jamil. Ummu Jamil. Siapa namanya? Tapi lihat. Abu Lahab teh sebenarnya nama, insya Allahnya baik sebenarnya. Atau pamanah Nabi. Tapi mohon maaf, tersulut ku istrinya nu teu soleha. Kan gitu ayatnya. Tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum. Lihat ayat sebelum terakhir, wa imra'atuhu, dan istrinya lah. Jadi punten, lebih parah mana? Punya suami yang tidak soleh atau punya istri yang tidak soleh? Ini penting. Jadi suami kudu soleh, betul. Tapi kalau ada suami yang kurang soleh, dia punya istri yang soleha, maka istri yang soleha itu bisa membuat suaminya soleh. Tapi sebaliknya, ada suami yang soleh, kira soleh, tapi istrinya kesoleha. Ia nu soleh bisa kegerus ku istri anu kesoleh. Maka jangan dibalik berpikirnya. Makanya ya, dibalik laki-laki yang hebat pasti ada siapa? Wanita yang kuat. Pasti ada perempuan yang hebat. Biasanya tilu, hiji ibu yang hebat, dua istri yang hebat, tiga anak perempuan yang hebat, atau adik kakak perempuan yang hebat. Ibu kalau lihat Ahilman, jangan lihat Ahilman, tapi lihat siapa di samping Ahilman. So, tidak ada siapa. Pasti ibu bakal ngomong gitu. Ahilman kan pasti punya sosok perempuan hebat di balik hidup. Boleh jadi ibunya, boleh jadi istri. Betul? Boleh jadi jamaah perempuannya. Luar biasa. Makanya Ahilman mah fokus. Ceramah teh udah fokus. Mah cenah favorit mak-mak teu naon. Ustaz mah favorit ibu-ibu teu naon daripada favorit sama sekali. Ibu-ibu makan gitu, lamun geus resep pisan, betul? Lamun geus ngewa. Saya paham kondisi itu. Resep. Sakalinya bikin salah, dikecret deui.
mengatakan, jangan mencintai aku berlebihan. Biasa aja. Buat hari Kamis. Kenapa Ustaz? Iya, karena boleh jadi kalau berlebihan ujungnya sakit hati. Yang berlebihan tuh pasti sakit hati, betul? Gula kemanisan jadi kumaha. Mantaknya ayeuna ulah manis-manis teh. Si diabetes. Isi. Si diabetes berenang. Jadi kumaha Ustaz? Iya penting ya. Ada tapi yang suaminya soleh, istrinya soleha. Keluarga siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Sok, ibu tolong jawab, pilih mana? Punya suami Nabi Nuh, Abu Lahab, Fir'aun atau Nabi Ibrahim? Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim istrinya dua. Istri Sarah, dua istri Hajar. Aku mau maksa mah. Banyak keluarga. Nabi Ibrahim, perhatikan. Nabi Ibrahim itu semua keturunannya soleh, perhatikan. Dari Hajar dapat Ismail, dari Sarah dapat Ishak, dua-duanya Nabi, betul? Turun ke bawah, semua berangkat dari keluarga yang soleh, orang tua yang soleh, maka mengantarkan kesolehan bagi keluarga. Imran soleh, saking solehnya keluarga Imran, Allah abadikan namanya dalam Al-Quran. Ali. Jadi punten, lamun ibu dibacakan surat Ali Imran, ulah Ali Imran ulah. Surat apa? Ali Imran. Lamun Ali Imran berarti satu Imran. Tapi kalau Ali Imran berarti keluarga. Karena yang soleh itu bukan hanya Imrannya, tapi semua keluarganya. Imran punya anak perempuan, siapa namanya? Siti Maryam. Maryam binti Imran. Maryam punya anak, siapa namanya? Isa alaihissalam binti Maryam alaihissalam. Betul? Terus berarti ini poin. Kalau bunda ingin masuk surga sekeluarga, jadikan keluarga itu sebagai cara kita mendekatkan diri kepada Allah SWT. Satu, menepati janji ke Allah. Dua, menjalankan perintah. Tilu, ciri keluarga yang akan masuk surga. Naon? Walladzina sabaru bigha'a wajhi rabbihim. Keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang sabar untuk berjumpa dengan siapa? Allah. Berarti bukan lamun orang di rumah tangga ada masalah biasa atau enggak? Kalau di rumah tangga ada ujian biasa atau tidak? Biasa. Pernikahan itu ibadah yang paling lama. Pernikahan itu sekolah yang paling lama. Ulangi, satu apa? Pernikahan itu ibadah yang paling lama. Pernikahan itu sekolah yang paling lama. Kalau sekolah yang paling lama berarti belajarnya juga. Kalau belajarnya lama berarti ujiannya oke. Betul? Berarti kalau ada ujian di rumah tangga, itu adalah cara Allah meningkatkan kelas kita. Setuju? Dan mohon maaf, bunda nggak bisa bilang gini, aku tuh udah berumah tangga puluhan tahun tapi ada masalah kayak gini. Makin berumur rumah tangga kita, masalah bukan nggak ada, tambah banyak. Betul nggak? Ahilman udah nikah 10 tahun, istri saya 3 anaknya. Kalau belum udah langsung nya, coba ada ujian rumah tangga 5 tahun, ada tidak? Ujian 10 tahun ada? 15 tahun ada? 20 tahun ada? Pasti ada, betul? Diuji awalnya sama istri, istrinya soleh, diuji sama mertua. Mertuanya baik, diuji sama anak. Anak, istri, mertua baik, diuji ekonomi. Ekonominya baik, diuji tetangga, diuji sahabat, diuji CLBK. Cinta orang belum kelar. Datang orang ketiga, betul? Datang ada yang mau sama kita. Orang mungkin dulu waktu kita awal-awal bukan jadi siapa-siapa. Ayuna, ya Allah. Dulu teman SMA saya yang pernah nolak saya. Ayuna menjadi hati. Allah, Hilman jadi kira.
Anu lagi godaan jamaah biar teh. Kudu kuat atau tidak? Itulah rumah tangga. Betul? Ingat ya, kalau rumah tangga nggak mau ada masalah, bubar. Ingat ya, kalau rumah tangga nggak mau ada masalah, namanya apa? Bubar. Karena justru masalah itu datang untuk apa? Mendewasakan rumah tanggamu. Maka ujian itu pasti ada. Ustadz, enak kali ya punya suami yang ganteng. Cek salah. Betul? Suami yang ganteng itu berpotensi menyakitkan hati. Mental biasa orang. Yang biasa gimana Ustadz gitu? Yang ditinggal gak bikin deg-degan, dibawa kondangan pengerangkeun gitu. Cukup pada bab itu. Suami Ustadz, enak kali ya punya istri yang cantik. Cek saha mahal skincare. Jeung kedua, punya istri yang cantik itu bisa jadi fitnah ke orang. Cek batu teh diomongkeun, ada yang kena kasih aku. Jadi kita teh menepis fitnah, menepis sesuatu yang gak baik, betul? Berarti kuncinya apa? Mau curhat aku teh sok kunaon? Kunaon kamu teh? Suami aku teh kumaha? Naon sih? Aya ka jamaah curhat tapi teu jelas curhat naon. Ujungna kieu, aku teh berharap punya suami kayak Ustaz Hil. Tujuh. Apa jawaban saya? Sabar. Apa? Sabar. Ibu, seberat apapun ujian di rumah tangga, apa kalimatnya? Sabar. Ingat ya, pulang dari sini seberat apapun urusan keluarga kita, apa jawabannya? Sabar. Jadi ibu kudu apa? Sabar. Jadi istri kudu apa? Sabar. Jadi anak kudu apa? Sabar. Jadi istri itu kudu sabar karena jam kerjanya panjang. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kata status hari Jumat. Istri itu jam kerjanya panjang. Dari terbit matahari sampai terbenam mata suami. Kumaha biar bisa sabar. Lanjut. Wa aqamus shalah. Keluarga yang akan masuk surga adalah keluarga yang sholatnya. Jadi lamun ibu muslimin, masalah banyak, poinnya cuma satu, insya Allah sabar. Gimana jalan keluarnya? Sholat. Kalau sudah tidak ada telinga manusia yang bisa mendengarkan ucapan kita, maka tempat sujud kita menjadi tempat terbaik meminta kepada Allah. Betul? Kalau sudah tidak ada sandaran manusia yang menjadi tempat terbaik untuk kita, sudah saatnya telapak tangan menengadah minta sama ibu. Sholat teh kunci. Hayang tenang hati orang, sholat. Ingin bahagia, sholat. Ingin lapar, sholat. Ingin mulia, karena hidup kita semakin mulia dengan sholat. Sepohon kayu daunnya rimbun, lebat bunganya serta buahnya, walaupun 1000 tahun kau tak sembahyang, apa gunanya walaupun hidup 1000 tahun kau tak sembahyang, apa gunanya. Ciri yang selanjutnya, keluarga yang bisa masuk surga, wa anfaqu mimma razaqnahum. Wa anfaqu mimma razaqnahum adalah keluarga yang bisa berinfak dalam kebaikan. Dan terakhir, wa yaqrauna bil hasanati sayyi'ah, keluarga yang bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Jadi ada 6 ciri. Keluarga yang akan masuk surga. 1, keluarga yang menepati amanahnya kepada siapa? Allah. 2, keluarga yang memenuhi perintah siapa? Allah. 3, keluarga yang sabar. 4, keluarga yang sholat. 5, keluarga yang berinfak. 6, keluarga yang membalas
Kalau anak kita nguji, jangan sarwana. Ulah ieu mah ustaz, anak saya teh mending nguji pisan. Ingat, tidak ada anak yang nakal. Yang ada kita yang tidak bisa memahami karakter anak kita. Tidak ada anak yang bodoh. Yang ada kita tidak sabar mengajarkan anak kita. Setuju? Setuju? Ulah itu ngomong kieu, ustaz, anak saya mending nguji pisan, dasar anak monyet. Cik anak aing berarti mama mana monyet. Sabar. Punten. Boleh jadi anak kita yang paling muji kita sekarang, nanti anak kita yang paling mendoakan kita suatu saat. Anak yang paling muji kita sekarang, nanti jadi anak yang paling sayang sama kita. Ahilman dulu di Garut, saya tinggal di Garut kecil saya. Ahilman waktu kecil bangor, nakal. Semua tetangga bilang, aduh ece, ya si Iman beli bangor pisan. Apa kata ibu saya? Doakan, insya Allah jam iman bakal jadi ustaz.